malam, malam ini malam luar biasa buat saya. Pertama kali saya mencoba untuk bersama teman-teman untuk berbagi, juga kemudian mengulas kata-kata yang ada dalam Injil. Terima kasih ya untuk Kakak Sarif yang udah bantu saya mencari Injil yang saya gini loh, waktu saya mendapat tugas untuk malam ini, yang terpikir dalam pikiran saya tuh tentang kata kebetulan, ya, tentang kata kebetulan. Kata kebetulan itu adalah kata yang terkadang kita ucapkan dalam kehidupan ini ya. Kata kebetulan sendiri menunjukkan pada sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa ada rencana di dalamnya. Namun sebenarnya nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Karena dalam Alkitab sendiri tidak pernah mencatat peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bahkan hidup kita sebenarnya sudah ditata oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya. Berkaitan dengan teks bacaan kali ini, kemenangan terhadap bangsa Aram, terhadap bangsa Israel pun bukan suatu kebetulan. Ketika bangsa Israel kalah, bukan karena Allah bangsa Israel adalah Allah yang lemah, melainkan semua terjadi atas seizin Tuhan. Kita bisa baca bareng-bareng ya, 2 Raja-Raja 5, ya, kita baca bareng-bareng ya. Sebab oleh Dia Tuhan berikan kemenangan kepada orang Aram. Kata Tuhan di sini ditulis dengan huruf besar semua, yang dalam bahasa Ibrani yang disebut dengan Ehyer, diambil dari kata Yahweh. Aser Ehyer yaitu aku adalah aku, yang juga berarti nama atas diri Allah. Selain itu, kata aku di sini dalam bahasa Yunani disebut ego eimi, yaitu tidak ada yang sama dengan aku adalah aku, dan tidak ada satupun yang dapat menandingi aku. Dengan kata lain, bacaan ini menunjukkan bahwa bangsa Israel kalah bukan karena tentara atau bangsa Aram yang hebat, tetapi karena Allah berdaulat untuk menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Aram. Lebih jauh lagi ketika Tuhan bertindak sesuatu, ada makna yang terkandung di dalamnya. Apa aja sih makna yang terkandung di dalamnya? Di sini yang pertama ya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini karena Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Jika terjadi itu di luar keputusan dan pilihan kita. Hal ini menunjukkan ada rencana dan tangan Tuhan di atasnya. Ya, kita bisa baca dari Roma 8 ayat 28 yang menuliskan, kita baca bareng-bareng ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata turut bekerja dalam bahasa Yunani yaitu sinergos, artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Dengan demikian, dalam keadaan sesulit apapun, seharusnya kita sanggup melewatinya karena ada penyertaan Tuhan supaya kita masuk dalam rencananya. Yang kedua, Tuhan mau kita bersaksi dalam kekelaman hidup kita sekalipun. Ini kita bisa baca di bacaan 2 Raja-Raja bab 5 ayat 3. Aku baca ya. Sekiranya tuanku menghadapkan nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kata tentulah menunjukkan sesuatu kepastian bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan mau kita hidup bukan hanya untuk survive,
tetapi juga menjadikan berkat bagi orang lain dan mewujudkan rencananya. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kata kebetulan, saya begitu tertarik tentang kata kebetulan ini karena apa yang saya bercerita mengenai apa yang saya alami dalam perjalanan beberapa waktu ini ya. Mungkin kelihatannya seperti kebetulan, tapi setelah kemudian saya mencoba untuk merefleksi lebih dalam, ternyata ini adalah cara Tuhan untuk menguatkan saya, untuk menyadarkan bahwa ini memang jalan yang sudah digariskan, seperti tadi kata-kata yang udah ada dalam Injil tadi ya. Seperti contohnya pada waktu kemarin dalam perjalanan saya ke Pekanbaru pada saat suami saya sakit kemudian berpulang, itu saya melihat kalau misalnya saya melihat banyak kebetulan-kebetulan yang rasanya itu nggak mungkin terjadi ya. Contohnya suami saya dibawa ke rumah sakit gitu loh, waktu malam-malam tanggal berapa ya, tanggal 2 menuju tanggal 3, saya minta ke HRD di tempat suami saya kerja. Malam itu juga saya bilang ke mereka, harus malam ini juga dibawa, nggak boleh tunggu besok, gitu ya. Saya nggak pernah saya nggak pernah menentukan harus bawa ke rumah sakit mana. Ternyata suami saya dibawa ke rumah sakit yang di situ banyak teman-teman saya. Karena teman-teman saya itu informasi ke dokter, kemudian ke perawat-perawat yang ada di sana, mereka itu sebelum saya berangkat ke Pekanbaru, dokternya sendiri itu sampai 3 kali menghubungi saya, jadi mereka tuh benar-benar kasih informasi yang membuat saya tuh nggak khawatir, ya, itu. Kemudian dalam perjalanannya ya, sempat juga saya ada sedikit masalah. Kemudian saya butuh bantuan. Ternyata orang yang saya hubungi untuk membantu saya itu juga habis kena COVID gitu. Jadi waktu saya bilang, saya butuh bantuan kamu gitu ya. Saya menghadapi masalah A, B, C, D, F, G. Dia langsung bilang, Mater, aku akan bantu kamu. Dia di Jakarta posisinya ya. Aku akan bantu kamu karena aku mengalami sendiri kondisi itu. Jadi dia nggak pakai mikir-mikir, langsung bantu aku gitu ya. Kemudian setelah itu banyak sekali ya yang rasanya kebetulan tak itu membuat saya begitu menguatkan saya. Om Reka boleh nggak, tadi ada satu foto. Nah, teman-teman sambil Royke keluarin foto ya. Jadi teman-teman, foto ini bukan yang ini Om Royke, yang satunya lagi. Yang ada 2 foto ya, Kalau itu kan video tadi ya. Jadi teman-teman, foto yang saya mau sampaikan itu ada 2 foto. Satu foto tempat waktu saya kembali dari Pekanbaru ya, ke Jakarta. Saya itu
blank ya, blank. Jalan keluar itu kemana saya nggak tahu. Bener-bener blank banget. Saya tanya sama orang, Pak, saya itu dijemput gitu, tapi saya nggak tahu jalan keluar gitu ya, jalan keluar. Padahal itu bukan pertama kali saya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Tapi hari itu saya nggak bisa mikir jalan keluar, padahal ada tulisannya keluar ke arah kanan, kiri, misal ada, tapi saya nggak ngerti itu kemana arahnya gitu ya. Jadi saya tanya sama orang, orangnya nunjukin ibu ke arah ke kiri, abis itu ibu ke kanan gitu udah. Saya sampai di tempat itu, saya foto ya, saya kirim ke supir ambulans gitu. Jadi rencananya saya tuh langsung dijemput ambulans yang udah ada jenazah suami ya waktu itu. Saya tunggu kok lama banget, lama sekali ya, lama sekali. Teman-teman tahu nggak, karena lama sekali saya jadi yang tadinya saya selalu menghadap ke depan menunggu mobil ambulans yang jemput saya tuh nengok ke belakang gitu, nengok ke belakang. Tahu nggak di situ apa yang saya lihat? Yang saya lihat itu adalah ini AW ya, tempat makanan cepat saji ya. Teman-teman, aku bersama suami itu nggak ketemu 1 tahun, ya 1 tahun nggak ketemu gitu ya. Jadi bisa dilihat itu tempat ini AW ya. Waktu aku ngelihat ke belakang itu udah kurang lebih udah hampir 10 menit itu aku baru nengok ke belakang gitu ya. Baru sadar itu AW. Langsung teringat sesuatu. Jadi teman-teman tahu nggak? Jadi setahun yang lalu tahun Februari 2020 itu keberangkatan suami aku ke Pekanbaru ya. Tapi waktu itu bersamaan dengan saya lagi ada seminar di Bali. Lagi ada seminar di Bali. Jadi waktu dia diputuskan berangkat ke Pekanbaru, aduh maaf ya kalau misal agak-agak ini ya. Nggak apa-apa, lanjut aja, Meter. Ya, sorry ya. Jadi bersamaan dengan saya gini loh, saya di Bali, baru berangkat ke Bali, baru dia mau ngasih tahu saya harus berangkat loh ke Pekanbaru gitu ya. Oh ya gitu, kapan berangkatnya? Dia sebutin tanggal gitu ya, kalau nggak salah tanggal 10 atau 11 saya lupa ya, tanggal itu. Saya bilang, aduh nanti kalau misalnya itu kita bisa nggak ketemu dong, aku bilang gitu, soalnya kan saya lagi di sini gitu. Terus dia bilang, iya aku tergantung tiket dari perusahaan gitu. Oke, ternyata tahu nggak, saya kembali ke Jakarta, kalau nggak salah tanggal 11 ya, terus dia bersama dengan berangkat ke Pekanbaru. Kami tuh ketemu di bandara, ya kita tuh cari tempat yang mana bisa ketemu gitu ya. Tahu nggak, itu di AW gitu ya, di AW. Kita ketemunya di AW, itu ada 2 jam. Ada 2 jam kita ketemu gitu ya. Nah teman-teman tahu nggak, AW-nya itu AW yang ini gitu ya. Jadi tempat penjemputan ini yang teman-teman lihat itu adalah tempat di mana saya dijemput oleh mobil loh. Saya jadi jenazah suami saya udah datang lebih dulu ke Jakarta. Saya kemudian sejam kemudian ya. Jadi udah ada koordinasi dengan supir ambulans yang membawa jenazah. Nanti jemputnya di mana saya akan berdiri. Ya. Jadi teman-teman tahu nggak? Penjemputan ini, tempat penjemputan ini jadi waktu mobil jenazah jemput untuk saya naik ke dalam mobil ambulans, itu adalah tempat di mana saya terakhir bertemu dengan dia. AW-nya ini, karena saya lihat tempatnya benar-benar sama, gitu ya, bukan tempat yang berbeda. Jadi saya tahu, gitu ya, mungkin waktu itu sedih luar biasa ya dengan perjalanan yang ada, tapi udah ngelihat gini loh, kenapa saya begitu tarik dengan kata kebetulan? Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan gitu ya. Tuhan itu mau menguatkan saya gitu bahwa ini memang memang yang Dia rencanakan gitu ya. Bukan karena hal yang lain, memang udah jalan yang Dia gariskan. Jalan udah digariskan gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau tahu, saya itu dalam perjalanan itu saya sebelumnya saya sempat mengalami beberapa hal dalam perjalanan. Saya mau menampilkan satu video yang lain yang saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa hidup ini juga bukan suatu gini loh. Segala sesuatu itu bukan kebetulan, ya bukan kebetulan. Andaikan saya sampaikan video ini bukan saya lagi promo ya, karena emang ini dibikin oleh jaringan untuk saya
untuk saya. Nah, teman-teman nonton sebentar ya, ada 7 menit atau 8 menit. Halo, salam kenal. Aku Maria Mater Agatha, biasa disapa Mater. Aku ibu rumah tangga yang saat ini punya impian luar biasa karena bertemu dengan Oriflame. Sebelumnya, aku pernah bekerja selama 4 tahun di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Jakarta Pusat sebagai perawat. Kemudian aku melanjutkan karirku di salah satu perusahaan asuransi yang ada di Jakarta Selatan selama 11 tahun sebagai kepala departemen klaim. Namun perjalanan karirku terhenti karena aku menderita sakit. Pada tahun 2011, semua hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa aku menderita kanker ovarium. Aku melakukan perjalanan panjang pengobatan, menyembunyikan sakitku dari keluarga dan juga orang-orang sekitar. Namun aku tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tetap berkumpul bersama teman-teman, keluarga, tetap jalan-jalan. Aku menyembunyikan sakitku dari orang-orang sekitar, juga keluarga. Karena aku nggak mau penyakit aku ini menjadi beban buat mereka ya. Apalagi aku tahu orang tuaku begitu mencintai aku. Aku nggak mau karena dengar aku sakit kemudian mereka justru yang akan sakit. Aku tetap beraktivitas seperti kebanyakan orang normal yang lainnya. Seperti biasanya. Yang membuat aku paling bahagia adalah di saat proses penyembuhan penyakit aku bisa mendampingi bapak aku yang biasa kami panggil dengan panggilan sayang Mon, sampai dengan bapak berpulang. Sampai dengan bapak meninggal, bapak nggak pernah tahu kalau aku sakit. 9 tahun tidak bekerja bukan hal yang mudah buat aku yang sakit dan butuh biaya pengobatan yang besar. Aku juga mengalami tekanan dari orang-orang sekitar yang secara langsung maupun nggak langsung mengatakan bahwa aku dalam usia yang masih muda itu nggak bekerja, buat mereka itu males ya. Kemudian juga mereka melihat fisik aku yang waktu itu kurus sekali, mereka berpikir bahwa aku tuh lagi mengalami kehidupan yang luar biasa berat, tapi lebih ke arah pribadi itu. Aku nggak pernah menyalahkan mereka punya stigma seperti itu, karena memang mereka nggak tahu kalau aku sakit. Buat aku, itu bukan apa-apa dibanding dengan keinginan aku untuk sembuh. Sampai kemudian tahun 2019, tepatnya bulan Juli ya, aku mengenal Oriflame dari upline aku Mbak Emi Novianti. Nah, di situ aku gabung, tapi tujuan awal aku waktu itu hanya mau dapat diskon sama aku suka ya dengan hadiah-hadiahnya aja gitu. Sampai aku ingat banget 2 bulan perjalanan aku di Oriflame itu aku sama sekali nggak interest apa-apa. Aku ada di grup, tapi setiap kali ada chat aku langsung hapus. Jadi aku sama sekali nggak tahu. Sampai kemudian aku ngelihat statusnya Mbak Emi gitu. Aku ngelihat gambar orang, tapi kok ada hadiah-hadiah gitu ya. Aku tuh waktu itu nggak bisa banget ngeliat hadiah gitu ya. Jadi aku tanya ke Mbak Emi, Mbak Emi itu apa sih Mbak? Kok bisa sih ada hadiah-hadiahnya lagi? Ternyata tahu nggak teman-teman itu apa? Itu 3 WP1. Nah, aku dapet hadiah itu semua. Lalu aku ingat banget bulan Oktober aku hubungin Mbak Emi. Mbak Emi, ayo Mbak Emi ketemuan yuk gitu. Tahu nggak sih sebelumnya Mbak Emi sering banget ngajak aku untuk ketemu, tapi aku selalu bilang Mbak aku sibuk gitu ya. Tapi kali itu aku sendiri yang ingin ketemu. Pada saat yang ditentukan, Mbak Emi itu mempertemukan aku dengan Mbak Lis. Di situ Mbak Lis cerita ke aku ya bagaimana perjalanannya selama di Oriflame, kemudian cerita bagaimana sekarang apa yang didapat di Oriflame, bonusnya berapa, perjalanannya apa selama ini. Satu hal yang membuat aku kemudian berpikir bahwa ini memang tempat yang aku cari saat ini adalah success plan atau jenjang karir yang ada di Oriflame. Jenjang karir ini yang kemudian membuka kembali impian aku yang sempat meredup karena sakit. Aku tahu bahwa ini tempat yang sekarang aku bisa menjejakkan kakiku untuk langkah di masa depan aku nanti. Dalam perjalanan pulang, itu dalam pikiran aku udah menari-nari banyak hal ya. Banyak banget. Aku mulai berpikir banyak hal apa yang harus aku lakukan. Sampai di rumah, aku buka aplikasi Oriflame yang selama ini sama aku cuma buat belanja. Aku buka per item-item yang ada apa aja.
Nah, di situ aku mulai menemukan banyak hal. Dengan aku kenal success plan, artinya aku akan menjadikan ini sebagai bisnis ya teman-teman. Artinya juga aku akan mulai pakai produknya dan aku harus menjual produknya. Aku harus bertanggung jawab terhadap diri aku sendiri dan juga orang-orang yang aku tawarkan produknya. Di sini aku menemukan bahwa produk Oriflame itu adalah produk yang aku cari karena dengan perjalanan panjang penyakit aku nggak boleh pakai barang-barang sembarangan. Aku harus pakai produk-produk yang aman karena proses penyembuhan penyakit aku sungguh-sungguh menghilangkan semua bahan-bahan kimia dari mulai makanan, minuman, termasuk hand body, sampo, sampai lipstick ya. Teman-teman tahu nggak, sampai aku harus cari sampo merang, bayangin aja. Nah, jadi setelah aku tahu bahwa ternyata produk Oriflame itu dibuat dari ekstrak bahan alami, aku langsung, wah, ini tempat yang kembali lagi bisa aku jadikan bukan hanya untuk aku pakai produknya, tapi juga bisa jadi masa depan aku untuk berikutnya. Bukan cuma buat aku, tapi teman-teman yang lain punya penyakit sama dengan aku, itu bisa dengan aman pakai produknya. Yang mau aku lakukan saat ini adalah aku mau mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Oriflame. Karena seperti aku saat ini kembali punya harapan masa depan yang tadinya aku pikir sampai di sini perjalanan aku untuk berkarir maupun punya masa depan lebih seperti yang dulu pernah aku mimpikan. Kemudian aku juga mau di saat masa tuaku nanti, aku itu nggak mau dibagi, tapi aku tuh mau berbagi. Di saat orang-orang usia pensiun nanti udah nggak bisa lagi jalan-jalan, tapi aku masih punya loh jalan-jalan semuanya itu gratis dari Oriflame. Aku cuma bawa koper aja, Oriflame yang ngurusin semuanya. Nah, buat teman-teman yang saat ini belum jadi member Oriflame, aku mau mengajak teman-teman untuk mulai dari sekarang merintis karir di Oriflame. Karena hidup itu nggak selalu seperti yang kita mau. Contohnya aku, sedang karir aku menanjak luar biasa, aku sakit, dan kemudian aku harus memutuskan diri untuk berhenti bekerja. Coba kalau misalnya waktu itu aku sudah mengenal Oriflame, pasti walaupun aku sakit, nggak kerja, tapi aku masih bisa melakukan pekerjaan aku yang lain ada di Oriflame. Karena teman-teman tahu, luar biasa di Oriflame adalah aku bersyukur ada di tempat ini, bisa mengerjakan Oriflame dari mana aja, kapan aja, nggak memandang status sosial, usia, juga status kesehatan seperti aku saat ini. Nah teman-teman, Juli ini aku SM ya. Aku tahu aku bisa, pasti teman-teman juga semua bisa ya. Aku mau mengajak teman-teman, ayo, jangan cuma aku aja atau teman-teman yang sekarang udah dapat tiket ke Bangkok. Kita bareng-bareng ya. Mau tahu juga nggak kalau tahun ini aku itu punya mimpi yang lain ya. Tahun ini aku udah SM, tapi aku mau juga tahun ini aku open Gold Director. Kenapa? Karena dengan aku Gold Director, berarti aku bisa mengajak tim aku lebih dari satu untuk bersama-sama dengan aku berangkat. Dan juga teman-teman tahu nggak, artinya juga semua tim aku itu akan punya penghasilan yang luar biasa. Karena kami akan bersama-sama naik level di sini. Oke, teman-teman, aku bukan lagi promo ya, tapi ini aku juga mau menyampaikan tentang tadi, tentang kebetulan gitu ya. Jadi aku lama loh nggak kerja ya, 9 tahun gitu ya, 9 tahun nggak kerja karena tadi harus merawat diri karena memang aku sakit ya. Sakit kanker itu kan butuh pengobatan luar biasa gitu. Jadi tadi bukan hal yang mudah buat aku yang waktu karir aku tuh lagi ini ya, karir aku lagi bagus-bagusnya, harus memutuskan berhenti bekerja karena sakit. Itu nggak mudah banget gitu ya. Tapi dalam perjalanan memang aku nggak pernah berhenti berusaha ya. Pernah punya rumah makan, pernah gitu. Terus pernah bareng-bareng sama teman-teman bikin e-commerce gitu, pernah gitu ya. Pernah beberapa, terus pernah juga
jual-jual baju kemana-kemana gitu pernah. Aku tuh selalu berusaha tetap ini ya produktif gitu. Nah sampai kemudian tapi itu semua nggak ini punya rumah makan ternyata aku nggak bisa capek gitu ya karena kan luar biasa banget capek punya rumah makan. Karyawannya lagi nggak ada, waduh lagi ada pesanan banyak, wah luar biasa banget tuh ya. Jadi ternyata jadi beberapa kali berusaha tapi ini ya selalu nggak sesuai dengan harapan sampai kemudian di saat lagi udah mulai aduh kayaknya udah nggak mau ngapa-ngapain lagi deh gitu ya cuma ini aja gitu ya orang bilang nadah kalau misalnya suami gajian ya kita nadah gitu ya tapi itu bukan yang aku mau gitu ya sampai kemudian gabung di salah satu ini tadi ya aku ngelihat kok bagus ya prospek ke depannya teman-teman aku gabung itu nggak punya ekspektasi apa-apa nggak punya ya tapi pada saat itu pun aku ngerasain ya kan waktu itu kan aku gabungnya di Juli 2019 lagi semangat-semangatnya tiba-tiba di Maret tuh kan pandemi ya 2020 ya itu banyak orang yang bilang Mater gue nggak mau lagi deh gitu lu gila ya jualan kosmetik kayak begini-gini tuh di orang yang lagi butuhnya sembako gitu ya tapi teman-teman tahu nggak waktu itu aku pikirin aku itu harus punya gini loh aku harus jadi perempuan mandiri gitu ya nggak boleh bergantung sama orang lain gitu yang aku pikirin gitu aku pernah kerja di kantor ngelihat dari apa yang ada dari scam yang ada ya aku lihat itu luar biasa bagus kenapa nggak aku kerjain gitu ya jadi orang pandemi pada ngundurin diri aku sih semangat aja jadi aku tuh closing waktu itu jadi senior manager pada saat Juli 2020 pada saat pandemi lagi ini banget ya lagi makin meningkat gitu ya nah teman-teman tahu nggak benar-benar merasa memang ini cara Tuhan mempersiapkan diri aku sekali ya aku nggak pernah menyangka gitu ya nggak pernah menyangka bahwa dalam perjalanan aku ya harus menjadi bagian ya dari bagian yang harus mengalami menjadi dalam perjalanan tuh harus jadi suami aku harus pergi karena suami aku meninggal karena pandemi ya jadi coba bayangin kalau misalnya waktu itu Tuhan nggak menunjukkan kesempatan di depan mata aku dan aku tidak mengambilnya bisa dibayangkan suami aku pergi gitu ya sementara aku tidak bekerja ya jadi teman-teman Tuhan buat aku luar biasa banget nggak ada yang kebetulan ya dia mempersiapkan kita ya sekarang kita sendiri itu peka atau tidak bahwa dia itu mempersiapkan semuanya untuk kita jadi saat ini memang suami aku udah meninggal tapi teman-teman tahu bahwa aku itu tetap survive karena apa aku udah punya pekerjaan yang lain ada di sini sekarang gitu jadi teman-teman jangan pernah takut ya jangan pernah takut dengan dengan apapun perjalanan kita alami ya memang seperti saat ini bukan untuk mengembalikan semua perasaan dan rasa itu masih turun naik tapi kalau misalnya ingat ya kebetulan yang tadi yang ada ya aku tuh gini berusaha membangkitkan rasa dengan kembali selalu mengingat kebetulan yang ada tadi ya yang buat aku sebenarnya memang cara Tuhan memeluk aku untuk mengingatkan hey itu bukannya kebetulan gitu ya itu cara aku untuk cara Tuhan itu menuntun bahwa aku harus tetap bersyukur bahwa aku tuh
didampingi dengan cara Tuhan ya. Jadi seperti hal yang lain aku rasain itu bukan kebetulan juga aku itu bisa masuk dalam IKKRIS 3087 ya, bukan kebetulan ya. Sebenarnya ini juga bukan gini loh. Aku kan Katolik ya, Katolik. Ini aku bukannya berusaha mengkotak-kotakan ya. Kita kan punya tradisi yang agak sedikit berbeda, bener nggak? Ya kan ya. Dalam mengulas pun banyak berbeda. Pada saat Hapungguan hubungin aku, Mater, ayo masuk ke gini. Aku yang sempat gini, aduh gimana ya gitu kan. Agak sedikit berbeda ya cara ibadah kita gitu ya. Tapi waktu itu aku pikir begini loh, kenapa enggak gitu ya, kan sebenarnya pada prinsipnya sama gitu ya. Aku bilang sama Hapungguan aku gabung ya gitu, karena ini tantangan buat aku gitu ya. Nah teman-teman, aku merasakan sekali pada saat suami aku meninggal ya, aku dikuatkan juga oleh kelompok ini ya, dikuatkan juga oleh kelompok ini. Dengan apa? Dengan sapaannya, kemudian yang paling luar biasa pada 7 hari ya, ada ibadah bersama khusus untuk suami aku gitu ya. Terus aku juga banyak dikuatkan dengan teman-teman nggak menyadari bahwa yang dikirim-kirim ke grup aku baca. Itu menguatkan banget. Jadi ternyata keputusan aku juga untuk bergabung di sini ya, itu bukan suatu kebetulan juga, emang cara Tuhan untuk menguatkan ya. Jadi buat aku percaya bahwa semuanya udah digariskan ya, udah dituntun ya, kayak tadi yang di awal-awal aku baca sekali lagi ya. Jadi namun sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Alkitab tidak pernah mencatat peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Bahkan hidup kita sebenarnya sudah ditata oleh Tuhan dan masuk dalam rencananya. Ya, ini mungkin buat orang lain kata-kata ini sederhana tanpa arti ya, Tapi buat aku ya, ini kata-kata yang makin menguatkan. Jadi seperti yang selalu aku dengar dari teman-teman kita ini ya, ayo makin banyak menggandeng ya teman-teman untuk ada di sini, karena memang benar-benar kayak aku sendiri yang mengalami, nggak pernah menyangka bahwa aku menjadi bagian dari pandemi ya, tapi Tuhan itu nggak pernah membuat aku sendiri karena ada di tempat ini salah satunya. Jadi terima kasih teman-teman bisa menjadi bagian yang menguatkan aku ya. Pasti juga banyak yang merasakan seperti aku, cuma tadi ya mungkin perlu nanti juga sharing seperti hari ini gitu. Jadi teman-teman terima kasih banyak untuk malam ini, juga untuk beberapa fase bagian yang lain. Percaya banget teman-teman juga akan punya banyak berkat yang lain gitu ya. Aku yakin banget cara yang dilakukan saat ini akan juga membangkitkan teman-teman yang mungkin tadinya dengan masa pandemi ini kita ngerasain sendiri, pandemi itu bukan hal yang mudah buat banyak orang ya, tapi dengan makin mendekatkan kepada Tuhan ya, ini aku ngerasain sendiri kejadian-kejadian yang ada membuat aku makin mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian bacaan-bacaan yang teman-teman kirim ke grup aku selalu baca ya, walaupun aku nggak komen ya, tapi itu kena banget di hati gitu ya. Jadi terus ya, jangan lelah untuk terus memuliakan nama Tuhan dengan caranya masing-masing, tapi terus lanjutkan hal seperti ini untuk teman-teman yang lain juga. Dari aku sekian ya. Aku kembaliin ke